Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad SFT. Lama sekali saya tidak bikin tutorial review room ataupun tentang trik-trik terbaru karena beberapa hari lalu saya dapat musibah, yaitu istri dari keponakan saya meninggal setelah melahirkan. Jadi tempat saya syuting ini juga termasuk rumah beliau, makanya saya jarang sekali update. Alhamdulillah malam ini saya masih diberi kesempatan untuk bikin tutorial review room. Apa sih kelebihan kalau kita menginstal custom ROM, terutama yang base port? Maksudnya base port adalah ROM dari portingan HP lain. Contohnya seperti kemarin kita sudah mencoba ColorOS di HP Xiaomi Redmi Note 8. Seperti kita tahu, kalau ColorOS itu adalah punya HP-nya Oppo dan Realme. Kebetulan kalau Realme sekarang sudah ada Realme UI. Terus kita sudah mencoba Oxygen OS juga di HP Xiaomi Redmi Note 8, itu punya OnePlus. Jadi kali ini saya mencoba ROM di HP Meizu, yaitu HP ROM bawaan Meizu dan diinstal di Xiaomi Redmi Note 8 ini. Sebutannya adalah Flame OS. Kelebihan kalau kita menginstal custom ROM baseboard adalah kita bisa mencicipi ROM buatan vendor masing-masing tanpa kita harus membeli HP tersebut. Contoh seperti ColorOS, jadi kita bisa mencoba ROM punya Oppo ataupun Oxygen OS punya OnePlus, dan sekarang kita mencoba Flame OS punya Huawei. Langsung saja ya, kita siapkan filenya terlebih dahulu. Tadi saya sudah siapkan di file manager, kita taruh di luar folder. Kita lihat sini sudah ada Flame 8, ASUS Android 10, Ginkgo 82011. Dan kita sudah siapkan. Ini saya taruh di memori internal di luar folder. Langsung saja kita masuk ke TWRP. Seperti biasa saya pakai TWRP BitBlack Recovery. Power dan volume atas tekan bersamaan. Dan ini sudah masuk recovery BitBlack terbaru, yaitu versi 3. Saya lebih merekomendasikan TWRP ini karena sudah mensupport encryption FBA, tidak lagi FDE lagi. Pertama yang kita lakukan seperti biasa adalah mewipe terlebih dahulu. Kemarin saya habis dibully ya karena ajarannya sesat kalau kata orang-orang, karena tidak web system bikin EMC lemah atau apa. Padahal ini di TWRP-nya pun langsung di kita wipe, ini sudah langsung ada 3 partisi itu, yaitu partisi data, cache, dan darvik. Ini langsung dari TWRP-nya. Mungkin orang-orang yang mungkin sudah mahir ya bilangnya kalau web system dan vendor diharuskan, padahal 3 partisi itu saja kalau kita tidak wipe itu otomatis akan ke wipe setelah kita sukses menginstal sebuah ROM, mau itu yang baseboard ataupun official ataupun yang base build sekalipun. Langsung saja kita wipe 3 partisi saja. Kita lihat ada tulisannya encryption with FBA. Kita coba wipe, terus kita advance, ada FBA cache, kita centang, kita hapus. Lanjut kita pilih ROM-nya dimana kita menginstalnya. Kita klik install. Tadi saya taruh di luar folder yang namanya Flame 8 Android 10 Ginkgo. Kita pilih. Sengaja saya nggak install Magis karena saya ingin murni apakah ROM baseboard ini bisa masuk home screen tanpa kita menginstal Magis. Memang cukup mudah. Dulu saya teringat pernah pakai M2 Note, itu memang kelebihannya sebelum Xiaomi lagi rame-ramenya ya, ada micloud, dia sudah ada fitur itu sendiri, yaitu Fin device-nya bisa mengunci perangkat, bisa melacak HP yang hilang. Kalau sekarang kan kalau HP Xiaomi ada fitur micloud, kalau di Meizu itu ada sendiri ya. Malah lebih duluan ini daripada micloudnya Xiaomi. Kita lihat patching system image. Jadi inilah kelebihan kalau kita tidak web system ataupun vendor. Otomatis
dia akan mengupdate partisi sistem dan partisi vendor itu secara langsung. Jadi nggak ada istilah kalau nggak di web system nanti filenya numpuk atau apa. Nah, yang namanya developer ataupun sebuah pabrikan itu sudah memikirkan gimana caranya supaya nanti kalau kita gagal update itu tetap sistem dan vendornya tetap masih ada. Itu loh jikalau update-nya gagal. Kalau sukses otomatis akan keganti dengan sistem yang baru. Jadi kalau ada yang bilang kalau nggak web system ajarannya sesat, berarti dia membodohi ataupun apa ya, ibaratnya dia bilang kalau developernya itu bodoh karena semua di pabrikan itu kalau kita update itu dia tidak akan mau web system ataupun vendor, pasti cuma data, cache, dan dalvik. Hanya ketiga party itu saja yang terhapus saat kita susah melakukan upgrade OS, biasanya contoh seperti itu. Mungkin lain kali bisa saya jelaskan apa perbedaan saat kita web system dan vendor via yang HP, via TWRP ataupun via Mi Flash. Nanti insya Allah kalau ada waktu akan saya bikin tutorial apa sih tentang partisi sistem dan vendor itu. Dan ini kita lagi install roomnya. Tadi saya lihat size-nya ini sekitar 2,5 GB. Mungkin agak lama seperti halnya di ROM MIUI. Dan ini tadi saya installnya dari MIUI 12 yang terbaru kemarin official. Ini sudah sampai patching image, itu yang vendor. Kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu kenapa kita tidak web system dan vendor, ada script-script tersendiri, cuman kemarin tidak sampai kita flashnya. Mungkin kedepannya akan saya bikinkan yang lebih komplit lagi supaya teman-teman para pemula bisa sedikit belajar tentang partisi sistem dan vendor, mau itu yang via TWRP installnya ataupun via Mi Flash mode fastboot. Kalau via IDL lebih sulit lagi ya, karena bikin tutorialnya kalau via IDL itu lebih rumit. Kalau via fastboot itu bisa dijelaskan, bisa bikin video nanti walaupun itu panjang. Ini sudah sampai vendor, kita tinggal menunggu. Kita lihat di sini tadi kita ada tulisan flashing Magis, berarti ROM-nya ada Magis-nya sendiri ya, otomatis tinggal kita reboot sistem. Biasanya kalau nanti dia tidak balik ke TWRP, insya Allah bisa masuk home screen. Biasanya kalau balik TWRP yang tadi awalnya encrypted with FBA, biasanya kita minta di web data lagi ataupun web FBA cache lagi. Itu biasanya yang terjadi jikalau HP-nya kena encrypted with FBA. Jadi tidak perlu sampai format data. Kita lihat di sini sudah muncul logo Flame, berarti kita sukses install ROM tanpa kita web system ataupun vendor ya. Nanti kalau teman-teman para pemula bisa ikuti tutorial ini karena ini sangat aman untuk para pemula yang baru belajar oprek. Tidak usah pedulikan orang-orang yang bilangnya tutorial ini sesat, karena dari zaman dulu saya pertama kali oprek tahun 2012, zamannya masih HP dual core pertama, itu tidak ada istilah web system ataupun vendor. Bahkan partisi vendor itu partisi baru yang baru muncul di Android 8.0. Ini setelah kita menunggu, kekurangan dari ROM ini adalah tidak ada bahasa Indonesia, hanya ada bahasa Cina dan bahasa Inggris. Jadi ini regionnya region Cina, karena di ROM Meizu yaitu Flame OS itu ada region sendiri. Kalau yang region global dia ada bahasa Indonesianya. Kalau di sini tidak ada bahasa Indonesia, hanya ada bahasa Inggris. Walaupun di sini ada lokasi
Indonesia, tapi segi bahasa dia tidak ada bahasa Indonesia. Ini ada Flame ID, ini bisa di skip ya. Ini saat contoh seperti halnya Micloud di Xiaomi, cuman kita skip. Kita coba start, karena biasanya kalau kita pakai custom ROM yang base port itu ada aja bugnya. Contoh seperti ColorOS kemarin fingerprintnya tidak bisa. Kita coba apakah bisa di ROM ini fingerprintnya. Oh, ternyata bisa ya. Kita lihat dari saya bergetar, sukses. Tampilannya seperti inilah tampilan Flame OS HP-nya Mizu, cuma kita install di Xiaomi Redmi Note 8. Ini sudah sampai masuk home screen. Inilah tampilan awal dari Flame OS di Xiaomi Redmi Note 8. Kita lihat hampir seperti MIUI 12 ya. Cuman kalau tampilannya seperti ini seperti MIUI 11, cuman mirip Oppo juga, itu ColorOS. Kita lihat about phone Redmi Note 8 Ginkgo. Kita tes kamera. Ini sudah pakai full screen, jadi tidak ada yang namanya navigasi bar. Mungkin ada setelan sendiri, karena di sini saya mau mencoba saja. Yang paling penting adalah coba kamera. Biasanya ada fatal kalau passport itu ada aja. Misalnya di kamera fingerprint, tuh lihat. Lalu ini hasil kamera, lumayan bagus ya, sama seperti di bawaan. Mungkin teman cukup sekian review dari saya, walaupun ala sekedarnya buat teman-teman yang pengen nyicip custom ROM base port, yaitu base HP lain yang sudah di port ke HP kita sendiri. Karena kemarin sudah nyoba ColorOS, sekarang pakai Flame OS. Jika memang video ini banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.